Oke teman-teman, kembali lagi di tutorial Python. Anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Dan kali ini kita akan masuk ke materi yang lebih advance lagi. Di sini kita akan bahas tentang OOP nih teman-teman, atau pemrograman berbasis objek. Mungkin teman-teman kalau yang pernah dengar bahasa Java gitu ya, bahasa Java itu bahasa yang dia harus OOP itu bikinnya, harus berbasis kelas dan objek, nah gitu. Tapi di Python bisa juga teman-teman. Jadi di Python itu jadi ada dua jenis ya biasanya bahasa pemrograman ya, selain dia compiler, interpreter gitu. Ada jenis penulisannya teman-teman. Ada yang penulisannya dia secara berbasis objek, ada yang dia secara prosedural. Jadi ada objek, ada prosedural. Dan Python ini dia bisa menggunakan keduanya gitu. Jadi di Python di sini lumayan unik ya untuk OOP-nya, dan ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu tentang fundamental dari OOP ini atau pemrograman berbasis objek. Nah, kita akan coba di sini. Pertama, komponen yang paling utama di pemrograman berbasis objek atau OOP ini adalah yang paling pertama adalah kelas ya, sebuah kelas dan objek teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu ke kelas dulu. Jadi kelas itu dia memiliki sifat-sifat berisi atribut dan metode, tidak mengonsumsi memori, dapat mewarisi dukungan encapsulation. Dan kemudian ada satunya lagi objek ya, dia bisa seperti ini, dia pakai memori, dapat berinteraksi dengan objek lain, terus identitas unik. Terus mungkin sampai sini bingung nih, apa itu kelas dan objek? Otomatis gini teman-teman. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah rumah, kita pikirin nih, rumah itu nanti mau ada apa. Nah, kita bikin yang namanya cetak biru. Apa namanya tuh ya, blueprint ya. Ada blueprint sebelum dia menjadi rumah jadi ya gitu. Terus kita pikirin dulu nih. Nah, blueprint ini namanya adalah kelas kalau di bahasa pemrograman. Kelas. Kita bikin seperti ini. Namanya adalah kelas. Nah, di blueprint ini kita tentuin nih, dia mau ada properti apa aja. Jadi ada hal yang terpenting di kelas. Yang pertama dia adalah properti. Sini ada namanya properti yang akan kita bahas nanti, dan dia ada namanya method. Ada properti dan ada method. Kita bahas dulu ke propertinya. Jadi kita pikirin dulu nih, di blueprint ini rumah itu sebenarnya ada apa aja biasanya. Ada atau mau dibuat ada variabel apa aja di dalamnya kayak gitu lah. Contohnya rumah dia punya misalnya berapa pintunya. Kita gini bikin properti pertama, pintu. Terus ada apa lagi? Ada alamat. Terus ada apa lagi? Ada warna. Ada jumlah kamar. Ini ya. Ada jumlah kamar seperti ini. Kita udah bikin blueprint dari rumah. Terus kita akan pindahkan ini. Dia tidak ngikut teman-teman. Ini harus ngikut ya. Yang tadi seperti ini. Kita udah bikin blueprint dari sebuah rumah. Dia punya pintu, dia punya alamat, punya warna, baru kamar. Nah, kita udah tentuin nih. Terus rumah jadi. Kita bikin, barulah kita bangun sebuah rumahnya. Nah, rumah yang dibangun dari blueprint dari rumah ini. Blueprint rumah. Jadi barulah kita tentuin nih. Kita bisa mau nih pintunya ada berapa. Kita bikin custom nih sesuai yang ada di sini. Misalnya rumah itu pintunya ada 3, terus alamatnya di mana, ada warna, ada kamar. Jadi ini namanya kelas, baru ini namanya objek. Nah, kita akan membuat rumah jadi dari sebuah kelas ini. Jadi ini sama. Nanti propertinya bakal sama ada di sini. Cuma biasanya kalau
objek, udah dibuat jadi objek, kita bisa isi nih, ini berapa, misalnya ini pintunya ada 5, alamatnya di Jalan Pramuka, lalu di warnanya itu warna ungu misalnya, lalu kamarnya ada 4 ya, kos-kosan 4 dikit banget ya, agak 4 deh, kayak gitu deh. Nah jadi gini ya, jadi untuk membuat sebuah objek kita memerlukan namanya blueprint ya, atau namanya class. Nah jadi biar jelas kita bikin ini deh. Nah ini class, sini kita objek. Nah sampai sini jelas. Jadi objek itu dibuat dari class. Class ini hanya sekedar cetakan gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih sifat-sifat class tadi, dia itu berisi atribut dan metode ya. Nah, oke ya. Tadi itu kita bahas tentang properti dan metode. Jadi properti ini tadi ada apa aja yang ada di sini, apa aja yang ada bagian dari rumah ya. Kalau metode ini apa aja yang biasanya kita bisa ambil dari rumah atau bisa rumah lakukan. Misalnya kita ambil di sini contohnya itu dia ada deskripsi. Nah, deskripsi biasanya dia menampilkan semua ini ya, semua data ini. Nah itu contohnya metode lah, kayak deskripsi, terus rumahnya itu bisa digusur atau bisa dibangun gitu teman-teman. Oke, kayak gitu ya, itu metode. Nah tadi terus dia sifat-sifat kelas ini dia bisa inheritance, itu bisa mewarisi. Misalnya di rumah di sini kita bisa bikin mewarisi, misalnya di ini rumah secara general, terus di sini rumah pohon misalnya teman-teman, rumah pohon atau apa, atau kita pakai contoh lain ya, kita pakai contoh lain misalnya kita punya blueprint mobil ya, secara default, secara general, terus di sini ada kelas lagi di sini namanya truck, di sini ada mobil truck. Lalu di sini ada mobil sport. Nah gini. Jadi si mobil ini adalah yang paling atas parentnya, dan dia bisa mewarisi sifat-sifatnya itu ke mobil truk sama mobil sport ya. Mobil itu misalnya dia ada ban, ada pintu, ada warna gitu ya. Jadi kalau truk ini misalnya nih dia ini punya semua yang ada di mobil. Semuanya mobil ini, cuma dia ada tambahannya nih. Misalnya dia itu baknya itu ukuran berapa. Kalau mobil sport ini misalnya adakah dia ada turbonya gitu ya. Nah jadi dia itu bisa diturunin teman-teman sifat-sifatnya. Oke, jadi itu dia bisa mewarisi, terus tidak mengonsumsi memori ya. Jadi dia cuma bis kelas ini cuma hitungannya kayak cetakan aja lah. Kita buat cetakannya gitu, blueprintnya gitu. Jadi dia nggak makan memori, terus dia dukung encapsulation, yaitu nanti kita akan belajar itu tentang private seperti itu. Lalu di sini kalau kita bahasnya objek ya, objek itu pertama dibuat ya, mempunyai state dan behavior, terus dapat interaksi dengan objek lain ya. Lalu dia menggunakan memori karena dia akan dimasukkan ke variabel nanti. Lalu dia identitas unik. Nah jadi dia unik. Misalnya kita akan membuat 2 objek, misalnya 2 rumah tadi. Rumahnya si Azriel sama rumahnya si Andriana begini, itu sama-sama dibikin dengan blueprint yang sama, blueprint kelas rumah. Tapi si Azriel sama rumahnya Andriana ini bisa dibuat tidak saling berhubungan teman-teman. Jadi dia identitasnya unik. Misalnya rumahnya Azriel 5 ya, rumahnya si Andriana ini misalnya rumahnya Azriel pintunya kamarnya 5. Nah rumahnya Andriana ini nggak ngaruh nih rumahnya, meskipun Azriel kamarnya 5, Andriana ini nggak harus 5 juga jumlah kamarnya gitu teman-teman. Sifat-sifat objek. Oke seperti ini ya. Nah entitas login, entitas fisik. Nah tidak pakai memori ya, kurang lebih ya. Bisa dibuat berkali-kali. Yang bilang tadi rumah itu bisa dibuat jadi 2, rumah Azriel sama rumah Andriana. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.